Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WDA untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di ajang di Liga Amerika Latin ya, karena Liga di Eropa masih libur dan sudah selesai ya dari Liga Eropa. Oke, di match pertama itu ada Gimnasia versus Velas ya. Di match kedua ada Corrido Unido versus O'Higgins. Di match ketiga ada Deportivo Pereira versus Deportivo Pasto. Dan yang terakhir ada Bochicho Santa Fe ya di Liga Kolombia. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Oke, di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Italia, ngasih 1 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita draw ya teman-teman. Dan untuk over undernya kita win karena skornya 2-1 dimenang oleh Italia. Di sini hampir tepat ya sesuai dengan perkiraan Musuh Bandar 3-1 Italia akan menang pertandingan ya. Dan kemarin juga ada pasaran 3/4 ya teman-teman. Kemarin juga Musuh Bandar ambil di 3/4 sebenarnya untuk dealnya di musuh share di grup. Tapi untuk single bet bomnya ya yang musuh katakan di konten sebelumnya bahwa kalian harus bom single betnya itu over 2,5 ya untuk Italia. Di sini kita meledak di single betnya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Austria ya, bermain lekekan dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win ya teman-teman. Tapi untuk over undernya kita loss karena skornya dimenang Austria itu 1-3 ya di kandang Sweden. Di sini untuk handicapnya kita win ya. Dari performa Austria itu sangat baik ya yang musuh katakan. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Norway ya, ngasih 1,5 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman. Karena skornya 2-1 ya, dimenangkan Norway. Di sini mau 3-1 ya teman-teman. Kalau 3-1 kita meledak ya untuk bill handicapnya ya, itu semua full hijau. Tapi di sini malah kita loss di bill handicap di Norway ya teman-teman. Nah, skornya 2-1. Musuh Bandar memperkirakan skor 3-1 malah 2-1 ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Romania ya, ngasih 1,5 dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over undernya kita draw ya teman-teman karena skornya 2-0 dimenangkan oleh Romania. Di sini juga Musuh Bandar menyarankan untuk ambil single bet bomnya Romania ya, ngasih handicap 1,5. Di sini kita meledak untuk single betnya. Dan ini dia deal JP kita ya teman-teman, yang musuh bagikan di grup WA ya. Dan di sini berhasil full senyum ya, full hijau semua, bermain 800. Di sini kita profit ya luar biasa. Di sini bermain di ini Musuh Bandar mix ya teman-teman, karena Musuh Bandar yakin mix di over 2,5 Norway win. Romania ngasih 1/4 di sini win. Austria bermain lekekan di sini win. Dan Italia over 2,1/4 ya di sini win. Di sini untuk bill harganya kita berhasil JP. Dan ini dia bill JP pagi hari ya teman-teman. Di sini Musuh Bandar meledak ya bill JP-nya dengan bill JP 2. Di sini Kolombia draw ya karena 0-0 kalau nggak salah ya teman-teman. Venezuela ya win. Di sini Venezuela menang ya 1-0. Peru Brazil di sini under 2,5 ya teman-teman. Musuh Bandar ambil under 2,5 Peru Brazil. Di sini kemenangan Brazil 1-1 ya teman-teman. Di sini win. Dan Ekuador ya, di sini Musuh Bandar ambil single bet bomnya Ekuador ya, yang musuh bagikan di tele dan di WA. Di sini berhasil win. Main 800 ya dengan JP 3.700.000. Dan ini dia single bet bomnya yang musuh bagikan, meledak ya terus ya dari 4 hari beruntun ya untuk single bet full hijau teman-teman.
di grup WA dan di TL ya, musuh bagikan. Di sini berhasil ku senyum ya. Untuk Ekuador ngasih setengah, Romania ngasih setengah, dan Ukraina untuk single betnya musuh bandar PD di 2,5. Di sini berhasil JP 3 match. Dan ini dia before-nya yang musuh bagikan ya di grup. Di sini untuk bill handicap kita patah 1, sayang sekali ya. Dan ini dia bill Amerika Latinnya yang musuh bagikan di grup, bill pagi ya. Dan ini single bet bomnya yang musuh bagikan di grup. Dan ini dia afternya ya, yang meledak di pagi langsung lanjut bojal ya, bosku. Dan ini dia bill paginya juga meledak lagi ya, bill paginya tadi pagi. Oke, itu saja yang musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan berhasil profit lagi ya untuk bill-bill yang ada di grup. Dan untuk teman-teman yang ada di grup, selamat karena berhasil profit. Dan jangan lupa di WD ya untuk teman-teman yang berhasil profit. Dan untuk teman-teman yang berhasil JP juga di tele ya, selamat karena musuh bagikan juga di tele. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung ya, silahkan bergabung dengan musuh bandar ya. Itu gratis, mau bayar-bayar sama sekali. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya di grup. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Gimnasia La Plata versus Vélez di Liga Argentina. Kita bisa di sini untuk Gimnasia saat ini berada di peringkat 22 dan untuk Vélez sendiri berada di peringkat 25 ya. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Gimnasia saat bermain di kandang home-nya 32%, home draw 32%, home shoot 37%, dan home goalnya kita di sini di 0,89 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di kandang. Dan untuk Vélez sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 6%, W draw 22%, W loss itu 72%, dan W goalnya kita di sini di 0,67 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Gimnasia itu 3 kali kekalahan dan 2 kali draw. Dan untuk Vélez sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Gimnasia La Plata itu 1 kali kemenangan, untuk Vélez itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Vélez lebih unggul ya teman-teman di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terdahulu. Kita bisa di sini pasarannya tidak ada yang dijagokan ya teman-teman. Di sini pasarannya rekekan. Gimnasia ngasih, Vélez ngasih 1/4 dan Gimnasia ngasih 1/4 ya. Kedua tim sama-sama ngepur ya teman-teman. Dan untuk over undernya itu di 2,13/4 dan 2,1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Vélez ya. Kita bermain rekekan dan kita bermain di under ya teman-teman, 2. Dalam prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 0-1 ya dimenang oleh Vélez. Di sini musuh bandar yakin Vélez akan menang pertandingan ya. Dan cenderung under ya, 2. Karena di sini terlihat dari kedua tim akan kesulitan mencetak gol ya, karena dari performanya ya kurang bagus saat mencetak gol, dan kemungkinan Vélez akan bisa mencetak 1 gol aja ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Curicó Unido versus O'Higgins. Untuk Curicó saat ini berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Chili, dan untuk O'Higgins sendiri berada di peringkat 11. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Curicó Unido saat bermain di kandang umumnya itu 47%, home draw-nya itu 0, home loss itu 53%, dan home goalnya kita di sini di 1,24 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk O'Higgins sendiri saat bermain di tandang away-nya itu 37%, away draw 26%, away loss itu 37%, dan away goalnya kita di sini di 1,16 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Curicó Unido itu sendiri 3 kali kekalahan dan 2 kali draw. Dan untuk O'Higgins sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat O'Higgins lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Curicó Unido itu 1 kali kemenangan, untuk O'Higgins itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat O'Higgins lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terdahulu, kita bisa di sini tidak ada yang dijagokan teman-teman. Di sini pasarannya itu rekekan dan Curicó Unido ngasih 1/4 ya. Dan untuk over undernya itu di 2,5 dan 2,1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang O'Higgins ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di under ya, 2,5.
Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 0-1 ya, dimenangkan oleh Hokin. Di sini musuh bandar percaya Hokin akan menang pertandingan ya, karena dari terlihat dari Corino Unido di 5 match terakhirnya kurang konsisten ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Deportivo Pereira versus Deportivo Pasto di Liga Kolombia. Untuk Deportivo Pasto saat ini berada di peringkat 18 klasemen sementara ya, dan untuk Deportivo Pasto berada di peringkat 9. Oke, kita ada untuk prom 2 dari kedua tim. Untuk Deportivo Pereira saat bermain di kandang menyentuh 43%, home run 35%, home runs itu 22%, dan home goalnya kita di sini di 1,74 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Pasto sendiri saat bermain di tandang WW-nya 19%, away draw 27%, away loss itu 54%, dan away goalnya kita di sini di 0,85 per match ya. Rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Deportivo Pereira itu 3 kali kekalahan, 1 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Pasto sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Pereira itu 3 kali kemenangan, untuk Pasto itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 2 kali. Di sini Pereira lebih unggul ya teman-teman di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan banda terdahulu, kita bisa di sini Pereira berjagokan ya dengan memberi handicap setengah dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2/4 dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Pereira. Kita ngasih 1/4, kita ngasih setengah, dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh Pereira. Di sini musuh bandar meyakini Pereira akan menang pertandingan ya teman-teman, karena bermain di kandang dan performanya ya saat bermain di kandang. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Chicho versus Santa Fe. Kita bisa di sini untuk Chicho saat ini berada di peringkat 15 klasemen sementara Liga Kolombia, dan Santa Fe sendiri berada di peringkat 3. Oke, kita ada untuk prom 2 dari kedua tim. Untuk Chicho saat bermain di kandang itu 53%, home run 41%, home runs itu 6%, dan home goalnya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Santa Fe sendiri saat bermain di tandang WW-nya 17%, away draw 29%, away loss itu 54%, dan away goalnya kita di sini di 1,21 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Chicho itu 4 kali draw dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Santa Fe sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Santa Fe itu 4 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw 2 kali. Di sini Chicho tidak pernah menang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita ada untuk pasaran yang diberikan pada terbau. Kita bisa di sini pasarannya itu rekekan dan Chicho ngasih 1/4 ya teman-teman. Dan untuk over undernya itu di 2 dan 2/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar meyakini kita pegang Santa Fe ya. Kita bermain rekekan dan kita bermain di over ya teman-teman 2. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 0-2 ya dimenangkan di PDNT Santa Fe. Di sini musuh bandar masih menjagokan Santa Fe ya. Dan dari head to headnya dan performanya ya. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan para ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, boja, dan parlay. Musuh share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG. Kalian bisa lihat di Tele musuh bandar dan IG musuh bandar 29 ya. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.